Ada yang ngomongin lubang hitam juga. Kita nggak ngomongin singularity yang konsep matematikanya, walaupun ada hubungannya sama itu juga. Kita ngomongin singularity yang berhubungan dengan masa depan manusia. Intinya kayak gitu. Isinya menarik dan ini akan berbicara soal singularity. Nah, ada yang tahu nggak singularity itu apa? Atau pernah dengar lah? Membuat AI bisa mengerti dirinya sendiri dan itu bisa dibilang begitu, itu ujungnya ke sana, oke. Tapi gini, itu kedengeran nyata nggak? Itu kedengeran gila, oke deh, nggak, oke. Ada yang bilang kedengeran nyata nggak? Atau kalau misalnya ada yang tahu di sini dan merasa kedengeran, ya itu beneran bakalan kejadian, angkat tangan. Oke. 1 dari berapa nih? 20 nyampe nggak? 15 ya? Lo percaya karena apa? Karena menurut gue dari 3 skenario punahnya manusia dari bumi, yaitu Alan Invasion, kemudian zombie outbreak sama Rise of Robot. Yang paling mungkin adalah Rise of Robot. Oke, jadi karena yang paling mungkin dari 3 kemungkinan yang rada-rada nggak mungkin berarti, ya nggak? Iya, tapi menurut gue Rise of Robot itu sesuatu yang akan terjadi dalam sekian abad ke depan. Oke. Yang pertama adalah para AI dan robot-robot itu bisa berkembang biak dengan cara mereka sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau masalah nyata atau enggak, ini percaya atau enggak gitu. Tapi ini yang mau gue jelasin sekarang, yang mau gue ceritain tuh sekarang sebenarnya soal masa depan. Jadi kalau lo lihat di kalau lo lihat di undangannya kan tulisannya the future and the rapture. Futurism and the rapture. Nah, ini kita ngomongin the future and you basically. Jadi a far away future, not so far away. Jadi intinya adalah kita ngelihat hal yang kayaknya jauh dan nggak mungkin, itu sebenarnya mungkin banget. Dan kenapa kita mau ngomong itu juga akan diomongin di sini. Jadi ini ada agendanya. Ini kayaknya gue harus nunduk-nunduk ya. Nah, oke. Jadi ada 4 hal di sini. Pertama, kita ngomongin masa depan tuh apaan sih gitu? Apa yang harus kita omongin? Kenapa kita harus ngomongin masa depan? Terus ini IBM Next 5 in 5. Ini yang dimunculkan oleh IBM sebagai ramalan masa depan. Next 5 in 5 itu artinya 5 tahun, 5 inovasi. 5 inovasi dalam 5 tahun. Yang terakhir itu after 5 years. Apaan sih yang bakalan kejadian? Nah, di situ singularity itu muncul. Nah, ini kenapa aku bilang sebagai futurism dulu? Karena ini suka banyak yang mikir, buat apa kita ngomongin masa depan? Nah, oke. IBM itu dari awal, ini pesan sponsor, IBM itu dari awal memang berbicara selalu soal masa depan. Pada saat orang lain tuh nggak berpikir soal masa depan, pada saat orang lain tuh nggak berpikir bahwa komputer itu bisa dipakai buat bisnis, kita udah ngejual komputer ke bisnis. Nah, itu kalau sekarang mungkin kedengerannya biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya kita pikir zaman dulu mikir komputer tuh apaan sih, besar banget, cuma dipakai buat ngitung, kriptografi misalnya gitu, untuk perang gitu. Tapi di bisnis kayaknya nggak pakai deh. Gue pada zaman dulu, gue bisa pakai mesin tik. Ini orang nih semuanya sekretaris semua ngetik buat gue, itu udah cukup gitu. Buat apa gue pakai komputer? Buat apa gue beli komputer lo? Kita jual itu waktu itu. Kita jual sesuatu yang kayak konsep yang kayaknya nggak mungkin. Nah, itu mungkin nggak kedengeran relevan. Kita semua akademisi ya. Buat apa kita mikirin soal bisnis? Tapi the thing is, kalau dengan bisnis sesuatu yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin. Dengan bisnis sesuatu yang kayaknya jauh itu bisa dijadiin deket banget. Gitu. Jadi ini kenapa yang dibawa di sini hari ini adalah IBM. Nah, ini orang nggak terlalu banyak tahu. Ini Accenture, ini Google, ini EMC, Oracle, Apple di sini. Ini IBM, ini Microsoft, Intel, HP. Ini apa? Ini paten. Yang namanya orang jualan teknologi kan yang dijual. Orang jualan teknologi bukan jualan kacang, men. Yang namanya teknologi itu, kalau mau tinggi, itu patennya harus banyak. 19 tahun kita udah paten paling banyak dari semua perusahaan di dunia. Perusahaan teknologi di dunia nggak ada apa-apanya dibanding kita kalau soal patennya. What does that mean? Kalau lo mau ngeliat masa depan, lo ngeliatnya di sini. Di IBM. Ini gue masih iklan. I'm so sorry, masih iklan. Tapi ini iklan yang benar. Paten itu ngasih teknologi. Teknologi itu membuat the fastest business machines. Di sini semua mesin-mesin yang berhubungan dengan bisnis yang paling cepat, yang paling bagus, dan lain-lain. Ini teknologi berjalan. Dan kalau kita taruh teknologi itu di bisnis, fundingnya kencang. Funding kencang, makin lama makin banyak research. Research lives on business sebenarnya. Kita coba lihat deh, apa yang diceritain IBM akhir-akhir ini. Ada yang pernah dengar Watson nggak? Oke, mungkin ada yang pernah dengar. Di YouTube banyak lah, kalau misalnya belum bisa dilihat juga. Watson itu
kelihatannya seperti PR move-nya IBM. Kelihatannya kayak public relations aja gitu. Ada orang berdua nih, sini, terus tengahnya ada komputer di tengah. Terus komputernya ngejawab pertanyaan-pertanyaan gitu. That looks like bullshit, right? Gitu. Apaan? Itu aplikasinya di dunia nyata tuh apaan gitu. Gua ikut game quiz bisa pakai komputer itu gitu. Kan nggak guna kayaknya. Tapi the thing is, Watson is now being used in the medical industry. It's now being used in the insurance industry. It's now, sebentar lagi, itu bakal dipakai untuk jadi konsultan bisnis internal. Seriously, nanti lo bisa nanya ya, lo misalnya lo adalah CEO, lo bisa nanya sama si Watson, hey Watson, my company itu sekarang lagi turun drastis gara-gara ada krisis ekonomi di Irak. Gue mesti ngapain nih? Gitu. Dia bakal ngasih tahu. Kalau sekarang dokter masih bisa bilang kayak, ini orang pasien ini apa ya diagnosanya segala macam gitu. Sekarang dokter duluan, karena dokter lebih percaya. Nantinya, ke depannya, it's going to be in business as a consultant. What does that mean? Bisnis-bisnis yang pakai Watson bakalan lebih sukses daripada bisnis-bisnis yang enggak. Watson atau AI lainnya ya. Misalnya HP nanti bikin ikut-ikutan atau gimana, oke lah gitu. What does that mean again? Businesses are going to be run by artificial intelligence. What does that mean again? Businesses are going to be intelligent. Yang namanya bisnis, yang namanya sebuah perusahaan tuh bakal jadi smart, bakal jadi pintar. Itu adalah titik menarik. Karena bisnis di Amerika dan di banyak negara lainnya itu sebuah individual, namanya corporate individuality. Mereka punya hak, mereka bisa punya hak kebebasan berbicara dan lain-lain gitu. Munculnya AI murni yang yang going to have the rights of humans itu dari perusahaan. Oke, ini gue sedikit melompat dan masih iklan. I'm so sorry. Gue cuma mau nunjukin satu hal aja. IBM itu adalah tempat kita ngelihat masa depan dan tempat masa depan terjadi duluan. Ini bukan muluk-muluk. Ini dari dulu soalnya. Tiap kali kita invest, itu kita invest ke research paling banyak di dunia. Dan semua yang diinvest oleh the United States government itu diinvestnya ke IBM untuk yang bagian teknologi yang berhubungan dengan singularity. Nah, mungkin orang-orang tuh banyak yang berpikir sebenarnya, ngapain gue mikirin masa depan? Ngapain IBM mikirin masa depan basically? Kalau kita lihat, masa depan tuh kelihatan jauh. Ini tentunya bukan yang di sini ya, kayaknya di sini enggak. Kenapa? Where is my flying car? Oke, where is my flying car? Itu orang suka ngomong, where is my flying car? Where is my hoverboard? Right? Gitu. Hoverboard gue mana gitu kan? Nah, hoverboard yang gue cari di YouTube, gue nemu cuma orang digantung-gantung pakai tali gitu, tau gak? Itu gue juga nyariin, kapan hoverboard tuh muncul gitu. Lucu tuh. Flying car udah ada, hoverboard memang belum, tapi flying car emang udah ada sebenarnya. You can buy stuff online yang sebenarnya rada-rada kelihatan nggak mungkin lo bisa buy online. Tapi a lot of stuff you can buy online. You can buy a gadget that controls a game with your mind online. I'll give you the link after this. I'm going to buy it also soalnya gitu ya. But gini, tau nggak itu semuanya dibalik itu semua apa sih? Dibalik kurangnya flying car segala macam. Kalau flying car gue bisa jawab itu infrastruktur. Orang belum buat infrastrukturnya. Orang belum buat regulationsnya, rulesnya. Lo nerbangin pesawat, menerbangin flying car di sini, mendarat di depan, ditangkap polisi dulu loh, atau at least lo bakalan masuk koran, terus lo dikecam karena membahayakan orang dan lain-lain. It's a bit of an infrastructure thing. Nah, kenapa singularity lebih mungkin daripada flying car? Karena it doesn't involve infrastructure. It involves not kayak satu society yang harus mengubah kebiasaannya. Nih, nggak usah jauh-jauh flying car deh. Electric cars belum jadi kan? Itu teknologi zaman kapan sih? Itu teknologi zaman dulu bensin belum ada, sebenarnya bisa pakai listrik. Mereka udah kepikiran itu. Tapi Edison udah kepikiran itu pakai electric car. Tapi kenapa enggak? Ya akhirnya kan gara-gara di lobby sama orang-orang bensin dan lain-lain kan gitu. Akhirnya mereka nggak jadi pakai electricity. It's all about society. Nah yang namanya society, kita tahu lah, kita kan orang-orang yang unik dan lucu ya gitu. Kita tuh lucu tuh. Ya, kita orang-orang unik dan lucu. Kita beda sama society pada umumnya kan. Kita beda lah sama society pada umumnya. Jadi kalau misalnya kita nyadar lah bahwa yang namanya society itu kadang-kadang lembam.
pelan gitu, nggak langsung mikirin masa depan. Karena mereka ngerasa bahwa thinking about the future, tentang yang science fiction, it seems like a waste of time. Banyak banget yang merasa seperti ini. Jadi, kenapa? Jualan server. Ada yang mau beli? Lightsaber. Oh, lightsaber. You want a lightsaber? Belum. Orang mikir now and the future itu two different continents, very far away. Dan orang mikir kayaknya gue besok masih mikirin gimana caranya gue makan, atau gue besok kayaknya masih harus kerja deh gitu. Gue kayaknya nggak ada waktu buat mikirin masa depan, mendingan gue mikirin yang sekarang atau besok lah gitu. Nah sebenarnya sih permasalahannya we are going to live in the future soon. Ini satu. We would be living in the future soon. Itu satu. Jadi itu yang memang mereka tuh harus sadar. Tapi society kadang-kadang nggak nyadar bahwa kita sebentar lagi akan sampai di masa depan, karena mereka merasa besok masih sama hari ini, nggak beda jauh. Yang gue mau ngomong di sini adalah sebenarnya tomorrow might not be what we imagine. Besok itu bisa berubah jauh dari sekarang. Literally besok. Literally lusa misalnya. 2 minggu lagi itu bisa ada penemuan gila yang bisa mengubah semuanya. Kenapa bisa begitu? Ini gue ambil teman gue, namanya Moore. Ini Alan Moore. Dia ini yang udah baca sama soal singularity pasti tahu. Alan Moore adalah orang yang menyatakan bahwa transistor yang bisa diletakkan di suatu tempat, misalnya ini satu tempatnya ya, satu IC, kita tempelin transistor plak, setiap 18 bulan itu makin banyak, 2 kali lipat, twice the transistors. Itu sebabnya tablet ini 2 tahun lagi nggak bakal ada artinya, nggak bakal ada gunanya. Komputer itu 2 tahun lagi udah harus diganti. Gue jualan server 2 tahun sekali ke tempat yang sama masih diladenin, karena makin lama makin cepat. And it's not just linear, it's exponential. Exponentialnya seperti apa kita lihat, kan doubles every 18 months ya. Ini ada cerita tentang there's this guy, Emperor of China. The Emperor of China waktu itu main catur sama salah satu pendetanya atau salah satu anak buahnya lah pokoknya gitu kan, anak buahnya. Kalah dia si Emperor of China. Si anak buahnya bilang, gue minta hadiah dong gitu, satu aja gitu, gampang kok, very easy, something you can do gitu. Oke, boleh, apaan? Gue mau 1 biji beras di sini, 1 aja. Oke, 1 ya. Oh ya udah, apa lagi? 2 biji beras di sini. Oke, 4 biji beras di sini, 2 kali lipat ya. Ya udah, gampang lah, dikali 2 aja. Ini 8 biji beras. Si Emperor ngeliat, oke, palingan berapa ratus karung, nggak masalah, gampang. Yang kejadian adalah ini 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128. Kesini masih bisa, 32.000 biji beras tuh kecil lah, 32 kilo juga nggak nyampe. Ini terus kesini, loh kok 8 juta? Oke, 8 juta itu rada gede. 8 juta itu kayaknya udah hampir produksi gua setahun deh, kata Emperornya. Sampai sini 16 juta. Sampai sini ini udah lebih dari beras yang pernah diproduksi di tahun itu seluruh dunia. Sampai sini nggak pernah ada beras yang nyampe ini. Sampai bawah, atom di alam semesta aja nggak nyampe. Gimana caranya ngebayar itu? Nggak mungkin. Dan itu yang ini mengilustrasikan suatu hal. Ini sebenarnya kan gini, kalau lo tuh angka, kalau lo tuh komputer, kalau lo tuh tahu bahwa misalnya lo lihat benar-benar ya, lo tuh tahu bahwa oh ini memang benar-benar 2 kali lipat gitu. Tapi gini, pada saat lo di atas, pas lo nyampe sini gitu ya, yang coba 256 kayaknya dikit gitu pergerakannya. Karena manusia secara psikologis tidak bisa berpikir secara eksponensial. Manusia secara psikologis hanya bisa berpikir secara linear. Secara psikologis ya, maksudnya kalau kita pakai intelek bisa, tapi kalau secara ya naluriah mungkin kata psikologis itu salah. Secara naluriah, kita hanya bisa melihat seperti ini. Oh iya, rate-nya segini lah. Nah, yang menarik karena teknologi kita itu memakai exponentiality, 2 kali lipat per 2 tahun, 2 kali lipat per 2 tahun. Sebentar lagi kita nyampe sini. Dimana pertumbuhannya itu bakalan sangat makin cepat lagi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya.